Saya kurang tahu. Bagaimana Bapak ini mengatakan jangan menghakimi, tapi mengatakan bahwa Tritunggal itu karangan gereja Katolik, karangan Bapak gereja. Itu bukankah menghakimi, Pak? Oke, kita lanjut. Jadi, kita kasih sentilan sedikit saja. Jangan. Biarin aja orang punya pendapat apa. Tinggal Anda mau milih. Ya, Bapak juga. Anda mau jadi... Kan kami Tritunggal. Silahkan. Mau tetap di Trinitarian silahkan. Percaya kekristenan seperti yang saya anut dan percayai sesuai dengan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, silakan. Ya, atau ada versi lain. Misalkan kaum Unitarian, saya lihat ada teman Unitarian juga minta bergabung dan ingin ikut berbicara. Saya coba berikan kesempatan. Tapi saya minta dulu rekan saya Pak Samuel Syahan. Ya, kita dengarkan Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi kita bisa menceknya kapan penetapan gelar Bapak Gereja itu ditetapkan. Kita bisa baca dari buku Runtut Pijar. Buku Runtut Pijar tulisan Tony Lane, teman-teman bisa lihat di Tertullianus Wikipedia. Di situ ada referensi dari Runtut Pijar tulisan Tony Lane. Jadi pada tahun 206 Masehi atau 210 sekitar itu, ketika Tertullianus itu keluar dari gereja karena membuat tulisan-tulisan yang bertentangan dengan gereja, dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk bergabung dengan sekte Montanus. Disitulah dia tidak mendapat gelar santo, tapi mendapat gelar Bapak Gereja karena kiprah dia adalah menciptakan suatu kerumusan tre personae, una substantia tre personae discreti non separate. Itulah yang juga disebut oleh Bapak Gereja awal dengan sebutan homoousios. Oke, tunggu dulu saya. Tunggu. Jadi Anda bedakan yang bergelar santo dengan yang bergelar Bapak Gereja. Lebih tinggi mana posisinya tuh? Jadi santo itu lebih tinggi dari bapak-bapak gereja. Iya, tidak semua bapak gereja mendapat gelar santo. Oh, karena orang mendapat gelar, iya. Karena orang mendapat gelar santo harus punya mukjizat katanya itu. Ya. Catatan Anda, Bung Sen, bahwa Tertullianus itu keluar dari gereja tahun 2016. Pertanyaan saya. 2006. 206. Pertanyaan saya, kapan gereja Katolik muncul? Karena setahu saya, Yesus tidak datang untuk mendirikan gereja. Gereja sinodal, gereja seperti gereja agamawi seperti Katolik. Dalam Alkitab tidak ada catatan misi tujuan pembangunan gereja itu. Ya, menurut Anda kapan gereja Katolik muncul sebagai agama berlembaga, Kristen beragama dan berlembaga? Oke. Untuk menjawab ini, saya memakai dua sumber dari mereka sendiri. Yang Katolik bilang, jadi harus objektif kan gitu. Iya, betul. Yang Katolik bilang kami lebih dulu. Yang Ortodoks kami lebih dulu. Tetapi kita ambil logikanya, skisma gereja Katolik baru ada tahun 1053. Apa itu skisma Katolik? Supaya pemirsa bisa dengar. Oke, Bapak Ibu, saya tanggapi dulu Bapak Ibu. Lucu ya, yang ditanya bukan orang Katolik, tapi yang ditanya adalah orang yang belum tentu tahu sejarah. Di tangan saya sudah ada buku sejarah gereja, ya, yang ditulis oleh Prof. Edi Kristianto. Ya, saya mencoba melihat apa yang mereka sebutkan di situ, ya. Apa tadi yang dibahas itu ya? Nah, tadi dikatakan bahwa yang membuat itu Tertullianus. Belajar dari mana? Belajar dari mana bahwa itu yang membuat itu Tertullianus, Tuan? Oke. Halo Bapak Ibu, mohon maaf terganggu sinyal saya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itulah yang namanya seni kehidupan. Jangan lupa ngopi Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, dalam diskusi mereka tadi,
mereka mengatakan bahwa Tertullianus itu membuat rumusan yang mereka sebutkan tadi, ya, sebagai apa ya namanya ya, homo apa tadi namanya itu, lupa juga sebutannya, ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah, yang membuat rumusan itu bukan Tertullianus, ya, bukan Tertullianus, tetapi Athanasius, ya, bukan Tertullianus, tetapi Athanasius, ya, Athanasius yang membuat itu untuk melawan ajaran Arianisme yang muncul di Spanyol, ya, maksud saya nanti data-data dari Athanasius itu dipakai untuk melawan semi-Arianisme yang muncul di Spanyol. Tapi yang membuat itu bukan Tertullianus, ya, yang membuat rumusan itu, tetapi Athanasius. Oke. Nah, di tangan saya, Bapak Ibu, ya, di tangan saya ada buku sejarah gereja, ya, yang memberikan kita keterangan bahwa apa yang mereka sampaikan tadi adalah kurang tepat, ya, kurang tepat. Jadi yang membuat rumusan itu bukan Athanasius, bukan Tertullianus, tetapi Athanasius, ya. Coba saya akan coba bacakan karena saya belum ketik Bapak Ibu tentang apa namanya, apa yang mereka sebutkan dalam diskusi mereka itu, ya. Saya coba bacakan saja apa yang terkait dengan yang mereka sampaikan itu, ya. Oke, saya pelan-pelan saja dulu. Oke, ya, di sini buktinya Bapak Ibu bahwa, oke ya, saya akan tampilkan tadi mereka mengatakan, ya, homoousios itu dibuat oleh Tertullianus, tetapi dalam buku tulisan Profesor Edi Kristianto di halaman 51 yang ditulis demikian Bapak Ibu. Oke, tadi kita sudah melihat videonya, tetapi untuk mengingatkan kembali, untuk mengingatkan kita apa yang mereka sampaikan, supaya kita tidak dianggap mengarang, kita akan tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Tadi mengatakan bahwa homoousios itu dibuat oleh Tertullianus. Oke, kita lihat. Pertanyaan saya, kapan gereja Katolik muncul? Karena setahu saya, Yesus tidak datang untuk mendirikan gereja sinodal, gereja seperti gereja agamawi seperti Katolik. Dalam Alkitab tidak ada catatan misi tujuan pembangunan gereja itu. Ya, menurut Anda kapan gereja Katolik muncul sebagai agama berlembaga? Nah, nanti saya tanggapi nih Bapak Ibu. Tapi ini dulu nih, data ini dulu. Untuk menjawab ini, saya memakai dua sumber dari mereka sendiri. Yang Katolik bilang, jadi harus objektif kan gitu. Ya. Yang Katolik bilang kami lebih dulu, yang Ortodoks kami lebih dulu. Tetapi kita ambil logikanya, skisma gereja Katolik baru ada tahun 1053. Ini salah ini. Apa itu skisma? 1054 Bapak Ibu. Pemirsa bisa dengar, jabarkan. Ya, skisma itu adalah perpecahan yang terjadi di gereja pusat di Konstantinopel. Oke, Ortodoks, yang dahulu namanya adalah Pergamus. Nah, lalu mereka berpisah, Konstantinopel Barat dan Timur. Yang Barat ke Vatikan. Tetapi pada mulanya berawal dari Vatikan, sebelum gereja akhirnya menjadi, sebelum Konstantinopel menjadi ibu kota, atau dulu namanya Pergamus. Jadi dulu ibu kota Romanya ada di Vatikan, tapi setelah Konstantin lahir, orang jenderal yang menjadi kaisar, maka kota itu dirubah namanya menjadi Konstantinopel. Oke, yang duluan Ortodoks. Nah, jadi yang duluan Ortodoks katanya Bapak. Nanti saya tanggapi. Yang Anda tahu ya. Kalau menurut logika skisma tahun 1053 ya Katolik sebenarnya baru ada 1053, tetapi
mereka mengklaim bahwa Oke. Katolik Katanya baru 1053 Katolik ada. Yang artinya jemaat keseluruhan. Gitu. Itu cuma klaim saja. Saya lihat dalam bahasan Romo Daniel Biantoro, ini menurut pemahaman saya mungkin salah, tapi beliau bilang justru ortodoks di dalam pola atau simbol peribadatan itu tidak memakai patung mengikuti Katolik. Oke, Bapak Ibu ternyata sudah terlewatkan ya. Nanti Bapak Ibu lihat aja videonya. Tadi Bapak Samuel Siahaan, waduh salah lagi aduh. Bapak Samuel Siahaan, wah ini nanti bisa kena ini saya karena menyebut marga salah nih. Oke, Bapak Samuel Siahaan mengatakan bahwa yang membuat homoousios itu adalah Tertullianus, kata dia. Oke, dalam video tadi. Tapi dalam buku sejarah gereja halaman 51 yang berjudul Visi Histori Komprehensif, sebuah pengantar penulis seorang profesor dan sejarawan gereja Indonesia bernama Profesor Edi Kristianto OFM di halaman 51 mengatakan begini. Sumbangan Athanasius yang terbesar adalah dalam menciptakan pemahaman di antara mereka yang berpegang teguh pada rumusan Konsili Nikea, homoousios perihal substansi yang sama, dan mereka yang lebih menyukai rumusan yang berbeda, homoiousios perihal substansi yang serupa. Oke? Di situ mereka sudah mengobrak-abrik sejarah. Ya, di situ mereka mengatakan Tertullianus yang membuat. Kenapa mereka mengatakan itu Bapak Ibu? Karena mereka kan ingin mengacaukan kita. Ingin mengacaukan sejarah, jelas.